hari ini, amin. Haleluya. Bagi yang siap memuji Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, mari sama-sama kita mau mempersiapkan hati kita lebih lagi untuk Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Hari ini Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan, kami ingin memuji Tuhan, kami ingin menyembah Engkau Juru Selamat kami. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami semua kami naikkan, semua bagi Tuhan, semua untuk menyenangkan hati Tuhan, semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Woo! Mari sama-sama kita mau puji Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Kami mau nyanyikan nyanyian kami buat Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada Bapa. Thank you Lord Jesus. Katakan, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Katakan, bangun baik kudusnya. Baik kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Kasih Tuhan gak pernah berhenti buat setiap kita, amin saudara-saudara. Amin. Kami percaya Tuhan, anugerah Tuhan selalu Yes, ada Jesus. buat setiap kami. Mari sama-sama nyatakan, anugerahnya bagiku. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan.
Kita percaya, amin saudara-saudara, kalau Amin. Tuhan Yesus itu baik buat saya dan saudara-saudara. Mari sama-sama lebih lagi kita dengan sukacita kita mau nyatakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Tuhan Yesus baik, haleluya. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Mari sama-sama nyatakan. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Haleluya. Kau baik buat setiap kami Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Sekali lagi katakan, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. Say, you are good. Kasih sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Nyatakan haleluya. Haleluya. Kami tahu Tuhan, apapun kondisi yang terjadi dalam kehidupan kami tahu Tuhan Yesus baik dan teramat baik buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau selalu ada buat kami. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan, inilah kami Tuhan, inilah hati kami, inilah penyembahan kami untuk Engkau ya Bapa. Thanks Lord Jesus. Yes Lord. All the saints and angels
They bow before your thrones. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. Yes, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all.
deserve the glory. You are worthy of it all. Yes, Jesus, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, Lord, you are worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. We worship you, Lord. Mari kita satu hati dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami boleh memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami boleh mengagungkan Engkau, ya Aba, ya Bapa. Bapak yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kembali kami belajar tentang perumpamaan anak yang hilang. Bapa, beri kami hikmat untuk menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Bila kita ingat ya, minggu lalu saya telah berbicara perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, tentunya Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan terkasih dan juga Jemaat Home CC dimanapun berada, ada PR yang saya sampaikan untuk Bapak Ibu baca di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Hari ini saya tidak akan membaca keseluruhan ayat karena pada hari ini saya akan fokus khotbah saya di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang ini pada pribadi daripada anak yang bungsu, ya, yang mungkin dalam pandangan kita dia adalah anak yang kurang ajar, ya, karena meminta warisan sementara ayahnya masih hidup. Nah, kalau minggu lalu kita fokus pada bapa dari anak yang hilang, ya. Jadi hari ini kita akan bahas fokus pada pribadi anak yang bungsu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, hukum Yahudi memang mewajibkan orang tua untuk memberikan hak waris kekayaan yang dimilikinya kepada anak-anaknya. Dan perlu diingat ya, di dalam hukum Yahudi bahwa anak sulung itu mendapatkan bagian 2 kali lipat ya daripada anak-anak yang lain. Dan di kisah ini tampaknya sang ayah hanya memiliki 2 anak, ya, sehingga anak yang sulung tentunya mendapat 2/3, ya, dan yang bungsu mendapatkan 1/3, ya, karena kan yang sulung dapat 2, ya, yang ini 1, begitu ya. Nah, namun ketika ayahnya masih hidup, ya, anak bungsu ini melakukan tindakan yang mungkin tidak lazim, yaitu meminta bagian yang 1/3 itu. Di Lukas 15 ayat 2 dikatakan demikian. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, ketika anak bungsunya meminta harta yang menjadi bagiannya yaitu warisannya, maka hal ini sama artinya bahwa anak bungsu ini menganggap bahwa bapaknya sudah mati.
Sehingga ia meminta bagiannya terlebih dahulu. Anak bungsunya ini hanya memikirkan berkat, hanya memikirkan kekayaan, memikirkan materi yang dimiliki oleh ayahnya. Ia tidak membutuhkan ayahnya, namun ia membutuhkan dan menginginkan berkat yang dimiliki oleh ayahnya. Sebenarnya banyak orang Kristen yang juga memiliki sikap hati seperti anak bungsu ini. Kita semua tahu bahwa kita memiliki Allah yang baik kepada anak-anaknya. Katakan amin. Namun berapa banyak di antara kita yang pergi beribadah atau berdoa bukan untuk mencari pribadi Tuhan, namun mencari berkatnya saja. Berapa banyak di antara kita yang menginginkan berkat Allah dan bukan ingin bertemu secara pribadi dengan Allah. Berapa banyak di antara kita yang marah kepada Tuhan, kepada Bapa ketika kehidupan kita memburuk, usaha kita hancur, ekonomi kita berantakan, lalu kita meninggalkan Tuhan karena kecewa kepadanya yang tidak melindungi dan memberkati usaha pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, bukankah banyak orang Kristen yang memiliki sikap dan mental seperti anak bungsu ini? Misalnya dalam pernikahan, bukankah menyakitkan bila dalam pernikahan ternyata pasangan kita hanya ingin kekayaan atau materi yang kita miliki dan bukan mencintai pribadi kita? Bukankah menyakitkan ketika anak kita berkata tidak mau memiliki orang tua seperti kita karena orang tua yang lain lebih kaya dan bisa memberikan apapun yang diminta? Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC, demikian juga dengan hati Allah yang pasti sakit dan sedih ketika ada anak-anaknya yang datang kepadanya, bahkan memuji dan menyembahnya karena hanya ingin berkatnya saja, berkatnya semata-mata dan bukan pribadinya. Bapak Ibu Saudaraku, setelah anak bungsu ini mendapatkan apa yang diinginkannya, dikatakan dalam Lukas 15 ayat 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Anak bungsu ini kemudian pergi ke negeri yang jauh karena ia berpikir bila ia hanya pergi yang dekat saja, maka ayahnya akan memaksanya pulang. Ya, karena itulah anak bungsu ini pergi ke tempat yang sangat jauh. Kenapa? Agar ia bisa berfoya-foya, menikmati kesenangan hidup di dunia ini. Sampai di sini, ya, maka pastilah semua kenikmatan dan dosa itu tampaknya manis dan menyenangkan. Kenapa? Ini yang didambakan sejak lama oleh si anak bungsu ini. Ini yang sejak lama ingin dia nikmati sepuas-puasnya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, demikianlah dosa menawarkan sesuatu yang menarik bagi kedagingan kita. Sama seperti anak bungsu, demikianlah orang-orang Kristen yang hidupnya masih penuh dengan kedagingan dan dosa. Mereka ini Kristen, ada di gereja, mungkin sebagai menjadi pengurus atau aktivis, bahkan juga mungkin memiliki jabatan sebagai rohaniawan, ya, atau hamba Tuhan, ya, either itu PDP, PDM atau PDT, ya. Namun ternyata dunia dan segala isinya begitu menarik bagi mereka, sehingga sekalipun pakaian mereka adalah Kristen, namun hati mereka penuh dengan kebusukan di dunia ini. Berapa banyak orang Kristen yang menjalani hidup seperti ini? Mari kita masing-masing mengoreksi hidup dan diri kita agar kita tidak seperti anak bungsu ini. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, ketika anak bungsu ini meminta hak waris sebelum waktunya, maka sebenarnya hal ini sama saja dengan menganggap bahwa ayahnya sudah mati. Saya sudah sampaikan sebelumnya, ya. Namun tahukah kita bahwa sebenarnya yang terjadi justru sebaliknya? Perhatikan apa yang dikatakan di Lukas 15 ayat 32. Lukas 15 ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Artinya apa? Artinya ketika anak bungsunya pergi dan menganggap ayahnya telah mati, sesungguhnya dia sendirilah yang telah mati secara rohani. Bukankah ini hal yang sangat mengerikan ketika hati seseorang telah mati karena mereka meninggalkan persekutuan, mereka meninggalkan ibadah dan sebagainya karena merasa dunia lebih nikmat dan menjanjikan. Anak bungsu ini memiliki sikap hidup yang suka menabrak aturan. Kalau ayahnya masih hidup saja telah diminta warisannya, pastilah semua aturan yang ada di dalam masyarakat dan keluarga telah dilanggar dan ditabrak. Demikian juga dengan orang Kristen KTP atau Kristen tanpa pertobatan atau belum bertobat.
biasanya senantiasa suka menabrak aturan, tidak mau mengikuti aturan di gereja, tidak mau mengikuti aturan yang ada dalam firman Tuhan, ingin hidup bebas dan ikatan tanpa ikatan apapun juga. Dia nggak mau ada ikatan. Bukankah kehidupan ini senantiasa ada aturan? Supaya apa? Supaya semua berjalan dengan tertib. Bukankah Tuhan sejak awal membuat aturan kepada Adam dan Hawa agar tidak makan buah terlarang? Bukankah Tuhan juga memberikan 10 hukum Taurat agar kehidupan berjalan dengan tertib? Dari hal ini kita bisa menilai diri kita. Apakah kita sebagai orang yang suka menabrak aturan, melanggar aturan, atau kita suka mengikuti aturan yang ada dalam firman Tuhan? Karena orang Kristen yang suka berjalan sendiri tanpa aturan, akhirnya mereka akan tersesat. Yesaya 53 ayat 6a katakan begini, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Karena itu saya menghibau kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, yang mendengarkan khotbah ini, agar kita mengikuti jalan kebenarannya. Amin. Kita mengikuti apa yang ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Kita mengikuti jalannya Kristus dan bukan jalan dunia ini. Lukas 15 ayat 14 katakan begini, setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Dikatakan setelah dihabiskannya semua, artinya memang dosa pada awalnya menawarkan apa? Kenikmatan. Sehingga anak bungsu ini tidak keberatan untuk memakai semua harta yang ia miliki untuk hidup berfoya-foya. Namun Bapak Ibu Saudara rekan-rekan terkasih jemaat Home CC di manapun berada, ingatlah bahwa bagi anak-anak Tuhan, dosa mungkin saja nikmat sesaat pada awalnya atau pada waktu-waktu tertentu. Namun anak-anak Tuhan tidak akan pernah dapat menikmati dosa seumur hidupnya. Karena tabiat atau karakter anak-anak Tuhan selalu menuju hidup yang kudus. Katakan amin. Karena karakter anak-anak Tuhan selalu menuju kepada bagaimana memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, semua anak Tuhan bisa saja jatuh atau terpleset dalam dosa. Namun anak Tuhan tidak akan pernah hidup di dalam dosa, apalagi menikmati dosa sampai pada kematiannya. Katakan amin. Karena pada satu titik ia akan menyadari hidupnya yang kotor dan najis. Ia akan menyadari semua kesalahannya. Ia akan menyadari dosa-dosanya, dan dia akan bertobat dengan sungguh-sungguh. Anak bungsu ini juga begitu, saudaraku. Ia dalam waktu tertentu begitu menikmati semua dosa yang diperbuat, namun ketika sampai pada satu titik di mana ternyata dunia tidaklah seindah apa yang ia bayangkan, ketika ia kelaparan dan melarat, tidak ada seorang pun yang peduli padanya. Ketika ia memiliki kekayaan yang begitu banyak, semua orang datang, ada gula, ada semut, dan tampak baik kepadanya. Namun ketika ia tidak memiliki apapun lagi, semua orang yang dikenalnya menjauh dan menolaknya. Sampai di titik ini, pastilah anak bungsu ini teringat dan sadar bahwa apa yang ia lakukan kepada ayahnya ternyata terjadi pada dirinya. Bila dahulu anak bungsu ini hanya menginginkan harta dari ayahnya dan bukan pribadi ayahnya, kini anak bungsu ini merasakan hal yang sama, bahwa semua orang yang dahulu pernah dekat dengannya ketika ia memiliki banyak harta, kini semua orang itu telah pergi meninggalkan dia. Ia tidak memiliki harta lagi dan tidak memiliki siapapun. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, ketika kita tidak memiliki apapun dan siapapun, saya mau katakan, percayalah bahwa kita masih memiliki pengharapan. Kita masih memiliki Tuhan yang terus mencari kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pada minggu lalu telah saya sampaikan begini. Kalau dilihat dari perumpamaan sebelumnya, yaitu domba yang hilang, dirham yang hilang, kemudian semuanya hilang itu dicari dengan sungguh sampai ditemukan. Demikian juga dengan kisah anak yang hilang ini, bahwa anak yang hilang ini dicari, anak yang hilang ini dipantau oleh ayahnya melalui orang-orang suruhannya. Karena demikianlah hati orang tua yang benar-benar mengasihi anaknya. Terlebih hati Bapa kita di surga terus memantau, terus melihat, dan mencari diri kita yang berjalan dalam kesesatan. Sampai di titik ini, kemudian anak bungsu ini bertobat. Ia rindu untuk kembali kepada bapaknya, karena di sana ia dapat makan kenyang. Ada yang memperhatikan dan senantiasa menolongnya.
Saya bacakan di dalam Lukas 15 ayat 17 sampai 21. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ayat 19, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ketika kita melihat ayat 17 bahwa anak bungsu ini menyadari keadaannya, demikianlah seseorang yang mau bertobat harus menyadari keadaannya. Katakan amin. Keadaan yang apa? Keadaan bahwa ia berdosa. Keadaan bahwa ia najis. Keadaan bahwa ia kotor, munafik, jahat, dan menyadari bahwa dirinya sesungguhnya benar-benar tidak layak disebut sebagai anak Allah. Ketika orang seperti ini menyadari keadaannya, maka ia akan membutuhkan Tuhan yang sanggup menolong semua kelemahannya. Mari kita lihat hari ini ya, masing-masing. Apakah kita seperti anak bungsu ini yang lari dari hadapan Tuhan? Apakah kita merasa bahwa dunia dan segala kenikmatan di dalamnya adalah yang kita cari selama ini? Apakah kita berpikir bahwa dunia ini bisa menolong diri kita ketika menghadapi kesulitan? Apakah kita yakin bahwa dunia ini bisa menolong kita untuk selamat masuk surga? Saya mau katakan tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Kita membutuhkan Allah. Kita membutuhkan Tuhan Yesus. Kita membutuhkan Roh Kudus yang menyadarkan kita akan semua dosa-dosa yang kita perbuat. Ketika anak bungsu ini menyadari keadaannya, artinya ia telah merenung. Artinya ia telah berpikir dengan baik-baik. Jadi, pertobatan yang sejati bukanlah pertobatan yang bukan karena perasaan saja, Bapak Ibu Saudaraku. Melainkan sebuah pertobatan sejati adalah sebuah keputusan yang telah dipikirkan baik-baik termasuk resikonya. Katakan amin. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tindakan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus bukanlah mengenai perasaan. Karena perasaan dapat berubah, dapat up and down, naik dan turun. Melainkan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus itu adalah harus dipikirkan sungguh-sungguh. Bahwa mengikut Kristus ada resiko yang besar. Ada komitmen yang terus-menerus untuk mengikut Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, mari kita lihat diri kita masing-masing, memeriksa motivasi diri kita sendiri. Apakah sebenarnya yang membuat kita ikut Tuhan Yesus? Apakah karena sering mendengar janji para pengkhotbah bahwa ikut Yesus pasti menikmati berkat Tuhan? Atau ikut Yesus sakit dijanjikan pasti sembuh? Percayalah bahwa ketika kita mendasarkan kekristenan kita dengan hal-hal yang demikian, saya mau katakan kita pasti akan kecewa pada akhirnya. Karena kita seharusnya mengikut Kristus bukan karena mengikut Kristus itu harusnya karena kita cinta kepada Kristus. Kita bukan apa yang kita dapatkan dari Tuhan, tapi karena kita cinta. Karena itulah kita harus merenung apakah kita mengikut Yesus karena mencintai Yesus, mencintai Dia, atau karena kita ingin berkat-berkatnya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, ketika anak bungsu ini kembali kepada ayahnya, anak bungsu ini benar-benar menyadari kesalahannya. Ia tidak menyalahkan orang-orang yang telah menipunya sehingga hartanya habis. Tidak. Ia tidak marah kepada ayahnya yang tidak mencegahnya untuk pergi dari rumah. Namun ia benar-benar menyadari kesalahannya. Dan karena itulah ia benar-benar mengakui dosanya. Mengakui dosa-dosanya tanpa memberikan alasan pembenaran apapun. Maka kita bisa simpulkan bahwa anak bungsu ini mengakui kesalahannya dan menyesali. Inilah pertobatan yang sesungguhnya. Bahwa anak bungsu ini mengakui dan menyesalinya karena ada orang-orang yang mengaku dosa namun tidak menyesalinya. Hanya mengaku dosa tapi tidak menyesalinya. Di Alkitab dicontohkan Bapak Ibu Saudaraku. Yuk kita baca di dalam Keluaran 9 ayat 27 tentang Firaun.
Keluaran 9 ayat 27. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatku lah yang bersalah." Ini pengakuan Firaun. Keluaran 10 ayat 16. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu." Jadi kalau kita baca ayat tersebut, tampaknya apa? Firaun bertobat, bukan? Firaun ternyata tidak bertobat, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, karena nyatanya ia tidak menyesali perbuatannya, melainkan kembali kepada dosa-dosanya, menghalangi umat Israel untuk keluar dari Mesir. Ada juga cerita tentang Saul. Ayo kita buka di dalam 1 Samuel 15 ayat 24. Berkatalah Saul kepada Samuel, ya, 1 Samuel 15 ayat 24. "Aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka." Ya, dikatakan di ayat tersebut bahwa Saul mengaku telah berdosa. Namun apakah dia menyesalinya? Tidak. Ia tidak menyesalinya karena ia memiliki alasan mengapa ia melakukan kesalahan tersebut. Dan kemudian Saul mencari kambing hitam, yaitu rakyatnya yang disalahkan di hadapan Allah dan Samuel. Ada satu lagi. Kalau kita baca tentang kisah Yudas di Matius 27 ayat 3-4. Matius 27 ayat 3-4. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah ini." Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan kasih jemaat Tuhan sisi di mana berada, sekalipun Yudas telah mengakui dosanya dan berhenti sampai di situ, ia tetap tidak bertobat. Justru dia bunuh diri. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan kasih jemaat Tuhan sisi di mana berada, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan ini. Mungkin saja kita adalah seperti anak bungsu yang selama ini terhilang, pergi dari hadapan Tuhan, dan kita mungkin telah merasa yang namanya kesepian, sedih, tanpa harapan, tidak punya masa depan. Mari saya mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, ya, yang merasakan seperti anak bungsu ini, untuk kita semua kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, bertobat dengan sungguh-sungguh, menyadari dosa kita, menyesali dosa-dosa kita yang kita perbuat, tinggalkan manusia lama kita, kebiasaan lama kita, mengikuti Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, mengikuti salib dan mengikuti Tuhan Yesus selamanya. Janganlah kita menjadi Firaun, janganlah kita menjadi Saul, janganlah kita menjadi Yudas yang mengakui dosa kesalahan kita namun tidak bertobat sungguh-sungguh. Jadilah kita seperti anak bungsu yang mungkin saja kita bodoh dan tersesat. Namun saat kita kembali kepada Bapa kita di surga, bertobat, menyadari kesalahannya, selama masih ada waktu dan kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mau seperti anak bungsu ini, Tuhan. Ketika kami menyadari dosa dan kesalahan kami mau datang kepada Engkau. Tidak hanya mengakui, tapi kami menyesali dan kami tidak akan kembali berbuat dosa yang sama. Tuhan Yesus, ampuni kami. Kami belajar sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan, menerima pengampunan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Karena itu, saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari kita aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sama-sama sekali lagi dengan bertepuk tangan kita nyatakan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku Yesus. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita hari ini, amin. Selamat hari Minggu untuk saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.